Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sahar Banu. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sahar Banu adalah sosok yang dikaitkan sebagai istri Husain bin Ali dan ibu dari Ali bin Husain yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Sahar Banu digambarkan sebagai seorang putri Persia dari keluarga kerajaan Sassanid, meskipun sebagian sumber menyebutnya sebagai seorang budak dari Sind. Ia juga dikenal dengan berbagai nama lain yang diberikan oleh para penulis sepanjang sejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahar Banu disebut sebagai Putri Yazdegerd yang merupakan kaisar terakhir dari Kekaisaran Sassanid di Persia. Dalam tradisi Islam, Sahar Banu dinikahkan dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Dari pernikahan tersebut lahir Ali bin Husain yang kemudian dikenal sebagai tokoh penting dalam silsilah keluarga Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa riwayat mengenai keberadaan terakhir Sahar Banu beragam. Ada yang menyebut bahwa ia dimakamkan di Janat al-Baqi di Madinah, berdampingan dengan keluarga Nabi Muhammad. Ada pula tradisi yang mengaitkannya dengan sebuah kuil di kota Rey, Iran. Tempat tersebut kemudian menjadi tujuan ziarah masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahar Banu diyakini hidup pada abad ke-7 Masehi. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 659 Masehi setelah melahirkan Ali bin Husain. Riwayat lain menyatakan bahwa ia masih hidup hingga peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kisah Sahar Banu memiliki arti penting karena menghubungkan garis keturunan Persia pra-Islam dengan perkembangan Syiah. Sosok ini dipandang suci dalam tradisi Syiah dan terutama dihormati di Iran. Cerita tentang Sahar Banu juga menunjukkan adanya integrasi antara budaya Persia dengan tradisi Islam yang berkembang setelah penaklukan Persia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kisah tentang Sahar Banu berkembang melalui berbagai versi. Ada versi yang menyebut ia meninggal setelah melahirkan, ada versi yang menggambarkan ia wafat dalam peristiwa Karbala dan ada pula versi yang menambahkan unsur keajaiban, yaitu gunung yang terbuka untuk melindunginya. Kisah terakhir ini diyakini sebagian peneliti sebagai hasil sinkretisme antara tradisi Islam dan kepercayaan Zoroastrianisme, khususnya pemujaan terhadap Dewi Anahit. Informasi panjang dari semua sudut pandang. Sahar Banu menempati posisi unik dalam sejarah Islam karena menjadi titik temu antara tradisi Persia dan Islam. Dari sudut pandang sejarah politik, riwayat tentang Sahar Banu dipandang sebagai simbol penyatuan antara dua peradaban besar, yaitu Persia dengan dinasti Sassanid dan tradisi Islam yang baru berkembang. Dari sudut pandang teologi Syiah, Sahar Banu dihormati karena melahirkan tokoh penting dalam garis keturunan keluarga Nabi Muhammad. Dari sudut pandang budaya, kisah Sahar Banu memperlihatkan bagaimana masyarakat pada masa itu membangun narasi untuk menjembatani perbedaan identitas. Kuil yang didedikasikan kepadanya di Rey menjadi bukti adanya proses penyesuaian antara kepercayaan lama dengan keyakinan baru. Dari sudut pandang sastra, kisah-kisah tentang Sahar Banu memperlihatkan perkembangan legenda yang terus berubah mengikuti kebutuhan sosial dan keagamaan masyarakat. Dari sudut pandang kritis, sejarawan modern menilai bahwa Sahar Banu adalah sosok legendaris, bukan tokoh sejarah yang dapat dipastikan keberadaannya. Sumber-sumber paling awal tidak menyebutkan nama Ibunda Ali bin Husain. Baru pada abad ke-9 para penulis Islam mulai menghubungkan Ali bin Husain dengan garis keturunan kerajaan Persia. Pandangan ini menimbulkan perdebatan mengenai otentisitas kisah Sahar Banu. Kisah Sahar Banu mengajarkan nilai ketabahan dan kehormatan.
Riwayat yang menyebut bahwa Sahrbanu memilih menjaga martabat dirinya daripada menerima penghinaan menunjukkan pentingnya harga diri. Nilai lain yang dapat dipetik adalah bagaimana kisah ini menggambarkan upaya masyarakat untuk membangun jembatan antara perbedaan budaya, sehingga tercipta harmoni dan penghormatan terhadap keragaman. Kelebihan dari sosok Sahrbanu adalah perannya sebagai simbol penghubung antara dua peradaban besar, sehingga ia dihormati terutama oleh masyarakat Syiah di Iran. Kisahnya juga memperlihatkan bagaimana legenda bisa menguatkan identitas suatu kelompok keagamaan. Namun, kekurangannya terletak pada tidak jelasnya sumber sejarah yang sahih mengenai kehidupan dan kematiannya. Banyak riwayat yang bersifat kontradiktif, bahkan syarat dengan unsur mitos. Hal ini menyulitkan para sejarawan untuk memastikan keberadaan tokoh ini dalam catatan sejarah nyata. Saran yang membangun adalah penting bagi penelitian sejarah untuk membedakan antara fakta dan legenda, sehingga tokoh seperti Sahrbanu dapat ditempatkan dalam konteks yang proporsional. Upaya ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana sejarah, budaya dan agama saling berinteraksi dalam membentuk identitas masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular,
dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.